ketemu lagi di channel saya, Alfred Daniel. Oke, untuk semuanya terima kasih untuk teman-teman sudah yang mendukung channel saya. Terima kasih atas like dan juga subscribe-nya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang baru saja mengikuti channel saya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, terlebih lagi subscribe. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya juga akan mengupdate konten saya. Ya, kita akan terus membahas pesan-pesan firman Tuhan setiap hari. Oke, kiranya untuk teman-teman semua tetap mendukung channel saya. Dengan demikian teman-teman akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Mari kita menikmati pesan firman Tuhan pada hari ini. Let's go. Diambil Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, ia tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Sekali lagi, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, ia tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Oke, teman-teman, bahkan saudara-saudari semua, bahkan bapak ibu, berbicara tentang pelanggaran, atau kita sederhanakan kata pelanggaran dengan kata kesalahan. Saya ingin mengatakan bahwa seluruh umat di dunia ini, seluruh manusia di dunia ini, tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Atau dengan kata lain, manusia pasti melakukan yang disebut namanya kesalahan. Kesalahan bisa dilakukan oleh siapa saja. Kesalahan bisa dilakukan di mana saja. Bahkan kesalahan bisa dilakukan kapan saja. Baik itu anak-anak, baik itu remaja, baik itu orang dewasa, maupun sekalipun itu orang tua, pasti melakukan kesalahan. Dengan kata lain, saya bisa katakan bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang pasti dilakukan oleh semua manusia. Tidak ada yang terkecuali. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita tidak menyembunyikan kesalahan kita? Atau dengan kata lain di ayat firman Tuhan ini, bagaimana kita mengakui pelanggaran kita, bagaimana kita mengakui kesalahan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan teman-teman yang saya hormati dan saya kasihi. Banyak sekali manusia yang tidak pernah, bahkan tidak mau mengakui kesalahan yang ia lakukan. Atau dengan kata lain, banyak sekali manusia yang tidak mempunyai niat untuk mengakui kesalahan. Bahkan justru manusia lebih cenderung mencari sebuah alasan untuk menutupi kesalahan yang ia lakukan. Bahkan kalau kita lihat, banyak sekali manusia yang mencari seseorang, bahkan teman atau saudaranya, menjadi kambing hitam atas kesalahan yang ia lakukan. Nah, untuk tindakan ini, saya bisa katakan ini adalah tindakan yang salah. Atau dalam bahasa Bataknya, it is absolutely wrong action. Kenapa? Karena ini merugikan diri sendiri. Di 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-8, ini berbicara tentang dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Atau kita ganti kata dosa ini dengan kesalahan. Oke, saya akan mulai. Jika kita berkata bahwa kita tidak melakukan kesalahan, padahal kita melakukannya, tapi kita berkata kita tidak melakukan kesalahan, maka apa? Maka kita sedang merugikan diri kita sendiri dan apa? Kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jika kebenaran tidak ada di dalam kita, maka sulit sekali untuk orang, teman-teman, untuk datang bersahabat ataupun bergaul dengan kita. Saya bisa klaim bahwa sulit sekali ada orang yang mau berteman ataupun bergaul dengan kita jika kebenaran tidak ada di dalam. Contoh kecil, dalam hal kita tidak akan pernah misalnya merugikan diri kita ketika kita tidak mengakui kesalahan kita. Contoh kecil, ketika kita mencuri, dimulai dari hal-hal kecil ya, misalnya mencuri sendal, itu hal kecil sekali. Tetapi ketika kita melakukan mencuri itu dari hal yang kecil dan kita tidak mengakuinya, ini akan berakibat fatal untuk kita ke depannya. Karena apa? Kita akan mencoba mencuri hal-hal yang lebih besar nilainya. Kita akan terus mencoba hal-hal, bahkan kita melakukan segala cara untuk kita mencuri. Ini akan berakibat fatal untuk kita ketika kita tidak mengakui kesalahan kita dan meninggalkannya. Sekali lagi, ketika kita tidak mengakui kesalahan ataupun pelanggaran kita dan tidak meninggalkannya, kita akan benar-benar sekali tidak akan beruntung. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahkan teman-teman semuanya, saudara-saudariku, mari kita meninggalkan kesalahan kita. Terlebih-lebih lagi mari kita mengakui kesalahan kita. Kenapa? Karena ini sama sekali tidak menjadi habitat yang baik untuk kita, menjadi suatu pribadi yang sangat merugikan kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, ayat ini tadi berbicara tentang dosa. Jadi firman-Nya berbunyi demikian. Tetapi jika kita mengakui dosa kita, maka maka Tuhan yang adalah adil dan setia akan mengampuni kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Atau kita ganti kata dosa ini dengan kata kesalahan. Tetapi jika kita mengakui kesalahan kita, maka Tuhan yang Maha Esa yang adalah setia dan adil akan mengampuni kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Nah, mari kita Bapak, teman-teman semua, dan Bapak Ibu, saudara-saudari semua, untuk terus mengakui kesalahan, sekecil apapun kesalahan kita. Kita mari mengakuinya, bahkan terlebih kita meninggalkan kesalahan ini. Karena banyak juga manusia dunia ini yang hanya mengakui, tetapi dia tidak meninggalkan. Ini juga adalah tindakan yang salah. Lebih baik kita mengakui kesalahan kita dan kita meninggalkannya. Bapak Ibu semua dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan menyimpulkan firman Tuhan kita pada hari ini. Saya ingin berkata, yang pertama, berbicara tentang kesalahan. Teman-teman, saudara-saudara semuanya, jangan pernah malu untuk mengakui kesalahan. Kedua, jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan kita. Dan yang ketiga, jangan pernah kita terlalu egois untuk mengakui kesalahan kita. Sebab apa? Ketika kita mengakui dan meninggalkan kesalahan kita, kita akan beroleh kasih karunia, kita akan beroleh pengampunan, kita akan beroleh sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oke, sekian dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa, mari kita melakukan tindakan-tindakan yang baik, yaitu mengakui kesalahan kita. Karena apa? Pengakuan kita akan mendatangkan pengampunan. Sekali lagi, pengakuan akan mendatangkan pengampunan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.